Selamat malam saudara, Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Saudara, perlindungan data pribadi di sistem elektronik saat ini sepertinya sudah menjadi sebuah hak warga negara, hak dasar begitu ya. Apalagi kita hidup di era digital seperti yang kita lalui saat ini. Namun sekarang tidak sedikit dari masyarakat yang kemudian meragukan atau menyaksikan keamanan dari data pribadi mereka. Apalagi belakangan kita kerap mendengar informasi mengenai pencurian, kemudian penyalahgunaan data pribadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu seperti apa sebetulnya keamanan dari data pribadi di Indonesia dan bagaimana pemerintah serta negara bisa menjamin keamanan dari data pribadi dari masing-masing warga negara. Bersama saya, Oki Satrial, malam ini kita akan berbincang mengenai keamanan data pribadi di Indonesia bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam, Oki. Selamat malam juga untuk pemirsa TVRI di seluruh tanah air. Masih semangat bekerja di tengah pandemi, Pak ya? Oh, kalau semangat bekerja itu harus ya? Harus tetap semangat. Sebagaimana yang ditekankan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi ya, bahwa kita harus aman dari COVID, tapi tetap menjaga produktivitas. Betul. Kalau bisa meningkatkan produktivitas. Jadi dua-duanya harus kita lakukan bersama-sama yang disebut dengan adaptasi ya ke normalan baru, adaptasi terhadap new normal. Oke, kita bicara mengenai kebocoran, mudah-mudahan selama pandemi tidak ada semangat kita yang bocor begitu. Pak Menteri, mungkin pertanyaan pertama simpel saja, bagaimana sebetulnya pemerintah atau negara memandang tentang data pribadi, terutama data warga negara Indonesia yang kabarnya saat ini banyak yang bocor begitu, Pak? Nah, ini dia ini ya, data itu ya, data pribadi atau data yang kita miliki itu bagian dari human rights, bagian dari hak-hak dasar seorang manusia dan seorang warga negara Indonesia. Karena itu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 5 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar yang mengatur secara detail. Jadi karena ini human rights, maka kita hak dasar ya masyarakat, rakyat, maka harus kita tata kelolakan itu melalui regulasi-regulasi yang baik. Nah, yang kedua, data juga sekarang dia tidak sekedar informasi yang biasa-biasa. Data itu sudah mempunyai manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi, ya. Bahkan data dianggap lebih mempunyai nilai daripada minyak. Ya, disebut dengan data is a new oil. New oil. Lebih berharga dari minyak, Pak. Dia bisa lebih berharga dari minyak. Karenanya harus mengelola data itu dengan benar. Dan bagi pemerintah data itu penting juga ya dalam mengambil kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dia harus berbasis data yang valid, data yang akurat, dan data yang terupdate. Ya, apa saja dari seluruh jenis data, tidak saja data pribadi, tapi berbagai jenis data sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk terus ya membangun negara itu bisa dilakukan dengan benar dan bisa capai sasarannya yang tepat. Baik, saat ini yang tengah hangat diperbincangkan adalah bocornya data pengguna dari salah satu platform media sosial, platform nasional kita, yang tentu ini menjadi ranah dari Kominfo juga begitu, Pak. Heboh-heboh mengenai kebocoran data. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah Kominfo sudah mempunyai research tersendiri mengenai hal ini, Pak? Iya, kalau kebocoran data itu dikenal dengan dua terminologi ya, disebut dengan data breach ya, dan data leak, ya, data yang bocor. Nah, kalau dikaitkan dengan kebocoran data, ya, maka tidak saja terjadi di Indonesia, sudah lama itu terjadi di mana-mana. Ya, bahkan di negara sebesar dan secanggih teknologi seperti Amerika Serikat pun, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pernah berhasil dibobol juga ya. Dibobol juga. Ya. Dan di Indonesia pun demikian, tidak saja data-data yang terkait dengan pengelola sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, tapi data pemerintah juga sesuai berita-berita ya. Dibilang bahwa data KPU diretas, data
COVID diretas. Ya, setelah kita dalami itu, ya, KPU mengatakan data centernya tidak diretas. Oke. Ya. Tapi bisa saja ada data masyarakat, ya, yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak dan menggunakannya secara tidak bertanggung jawab, data leak. Oke. Begitu juga terkait dengan COVID. Setelah kita cek datanya di Kominfo yang melakukan interoperabilitas dan cleansing data, ya, itu tidak ada kebocoran datanya. Ya. Di BSSN juga tidak ada kebocoran, tetapi bisa saja data terkait dengan COVID di salah satu sumber produsen data dari daerah, bisa saja itu diretas. Diretasnya dengan apa? Datanya disampaikan kepada pihak yang tidak seharusnya miliki itu, ya. Dan bisa juga terjadi di platform digital atau penyelenggara sistem elektronik. Dan itu bukan cuma satu, ya. Ada di beberapa, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, terjadi juga di Bhinneka dan seterusnya dengan macam-macam, ya, penjelasan dan informasinya. Hingga saat ini Kementerian Kominfo yang mempunyai tugas menjaga regulasi, ya, dan mengimplementasikan regulasinya sebagai regulator, sebagai edukator, ya, fungsinya itu memberikan edukasi, ya, juga tentu mengambil langkah-langkah, ya. Kepada semua informasi yang masuk, Kominfo mengambil langkah koordinasi dan investigasi. Apa betul terjadi kebocoran data? Dan apabila ada potensi kebocoran data, maka melakukan audit terhadap data. Seperti misalnya yang terjadi dengan Tokopedia. Diinformasikan ada data umum yang memang sudah berhasil diterobos, tetapi bukan data spesifik. Ya, sehingga data umum seperti? Ya, data umum seperti nama, alamat, ya, nomor telepon, dan seterusnya itu bisa saja. Tetapi setelah di dalam lebih lanjut, data spesifik, ya, terkait dengan nomor rekening, kartu kredit, kartu debit, invoice itu masih aman. Tetapi Kominfo mengambil langkah yang lebih dalam lagi untuk mengingatkan yang pertama kepada Tokopedia, penyelenggara sistem elektronik, ya, atau Bukalapak atau Bhinneka dan lain-lainnya nanti untuk menjaga, ya, agar potensi kebocoran data ini tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pengguna datanya, bagi pengguna platformnya. Ya. Yang kedua, mengingatkan penyelenggara sistem elektronik, ya, untuk meningkatkan security sistemnya, menjaga keamanan datanya, sehingga jangan sampai diterobos. Karena ini kejar-kejaran antara tingkatan keamanan data, security data, dan di sisi yang lain unethical hacking, kemampuan hackers juga meningkat. Jadi ini harus terus kejar-kejaran dan harus terus menjaga. Ya. Hingga saat ini Kominfo bersama-sama dengan penyelenggara sistem elektronik tidak saja menggunakan investigasi dan audit internal oleh PSE, oleh Tokopedia, tapi juga Tokopedia melibatkan lembaga audit global. Ya. Lembaga audit global yang sekarang sedang mengaudit sistem security-nya, dan karena ini kompleks, ya, ini rumit dan ini membutuhkan keahlian yang tinggi dan kehati-hatian yang tinggi, apalagi menyangkut data-data penggunanya, ya, maka tentu butuh waktu. Dan nanti kalau sudah selesai tentu akan kita sampaikan kepada masyarakat apa hasil audit dari auditor global atas teknologi security yang digunakan oleh Tokopedia, sekaligus merekomendasikan peningkatan sumber daya manusia di bidang security sistem untuk teknologinya. Jadi untuk audit pun sebetulnya ada multi audit, ada internal dari PSE, kemudian dari pemerintah juga melakukan audit dan nanti akan disampaikan ke masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab, ya, Kominfo sebagai regulator untuk memastikan keamanan data dan lancarnya transaksi daring atau e-commerce, ya. Tapi di sisi yang lain juga menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data para penggunanya. Dan untuk itu harus selalu meningkatkan kemampuan teknologi security.
Dan tadi walaupun Bapak mengatakan tidak ada data basic yang bisa diterobos seperti transaksi jual beli yang terjadi di sana, hanya data spesifik, mohon maaf. Namun sekecil apapun kebocoran tentu kita perlu mengantisipasi begitu Pak, mengenai nama dan nomor telepon bisa dimanfaatkan. Ya, ini dia ini oke ya. Itu ada dua jenis data. Data itu selalu subjek ya, harus dengan prasyarat, menggunakan data pribadi harus dengan prasyarat. Apa prasyaratnya? Persetujuan pemilik data. Oke. Jadi kalau mau menggunakan tidak asal catut begitu Pak ya? Tidak asal gunakan, harus atas dasar persetujuan pemilik data. Dan pemilik data itu mempunyai banyak data yang sudah masuk di public domain information. Apalagi kalau dia pejabat publik seperti saya misalnya, data tentang saya, nama, alamat ya, itu sudah pasti itu, menjadi tempat public consumption ya. Iya, ada banyak data umum terkait dengan tokoh publik gitu pasti ada, apalagi masyarakat yang sudah mengupload datanya di ruang publik melalui Instagram, melalui Twitter atau di Facebook ya, datanya sudah disampaikan kepada publik. Tetapi ya, walaupun data itu ada di public domain information, tidak berarti data itu boleh digunakan oleh pihak yang lain untuk manfaat pihak yang lain atau yang memungkinkan merugikan pemilik data. Itu tidak boleh. Nah, ini yang harus dijaga, diperhatikan oleh masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan Pak Menteri, bagaimana sebetulnya urgensinya saat ini perlindungan data individu di Indonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Pak Menteri, kita lanjutkan. Tadi ada informasi spesifik yang tidak bisa diakses, ada informasi umum yang tadi Bapak katakan ada di public domain information. Terkadang kita tidak sadar, kita sendiri yang mengunggah begitu Pak, di media sosial, nama dan nomor telepon dan sebagainya. Namun di balik itu semua, pemerintah tentu punya kewajiban membuat sebuah regulasi. Baru-baru ini ada sebuah isu baru lagi Pak yang berkembang di masyarakat bahwa RUU mengenai informasi dan komunikasi ini tidak lolos prolegnas kabarnya. Apakah itu juga termasuk yang mengatur tentang perlindungan data pribadi Pak? Oh, itu ada dua. Yang satu ya RUU tentang revisi Undang-Undang Penyiaran itu yang keluar dari prolegnas. Tetapi RUU pelindungan data pribadi itu sudah ada di prolegnas. Bahkan surat presiden itu sudah disampaikan ke DPR pada bulan Januari yang lalu, awal Februari. Itu surprise pertama ke DPR karena RUU PDP ini adalah inisiatif pemerintah. Nah, karena sudah disampaikan pada DPR, tapi kebetulan setelah itu terjadi masalah COVID ya, maka proses pembahasannya menjadi sangat terhambat. Nah, saya berterima kasih kepada DPR RI saat ini yang karena situasi di mana terjadi serangan yang bertubi-tubi terhadap data pribadi, maka DPR juga merasa sudah menjadi sangat urgent untuk menyelesaikan Undang-Undang PDP. Ya, saat ini DPR tentu akan menyiapkan yang namanya panitia kerja di DPR RI dan sekaligus fraksi-fraksi di DPR RI menyiapkan daftar inventarisasi masalah atau DIM-nya. Kalau pemerintah, ya kami sudah menyiapkan panja pemerintah. Ya, dan sekarang ini siap untuk mulai kick off meeting atau mengawali pembahasan secara teknis dalam proses politik dengan panja DPR RI. Nah, perlu dicatat ya, dari 200-an negara di dunia ini ya, sudah 136 negara yang mempunyai undang-undang pelindungan data pribadi. Ya, atau disebut dengan GDPR, General Data Protection Regulations ya. Dan Indonesia ya belum memilikinya. Ya, makanya perlu segera kita
menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi ini karena ini terkait dengan tadi ya nilai strategisnya data ya tidak saja di bidang ekonomi seperti yang saya sampaikan di awal, tetapi data juga mempunyai nilai geostrategis dan geopolitik. Karena apa? Data penduduk ya data yang spesifik terkait penduduk itu bisa memberikan gambaran masa depannya suatu bangsa. Kekuatan politik, kekuatan pertahanan, kekuatan ekonomi, ya kekuatan di berbagai sektor itu bisa dibaca dari data dengan menggunakan big data dan artificial intelligence. Jadi ya karenanya tentu kita harus segera memiliki data untuk mengatur ya. Yang pertama manajemen datanya. Ya, yang kedua perlindungan terhadap data terkait dengan hak dan kewajiban, ya, dan yang ketiga kita harus mengatur flow datanya. Jadi ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama bagaimana hak dari pemilik data dan concern ya atau persetujuan dari pemilik data. Nah, hak pemilik data terkait dengan melakukan update, menambah, mengurangi, merubah dan menyesuaikan datanya. Dan hak pemilik data nanti untuk hak dilupakan atau right to be forgotten, ya, atau right to be erased untuk dihapus. Seperti misalnya orang dituduh melakukan tindakan pidana, ya kemudian terjadi proses pengadilan dan pengadilan memutuskan orang tersebut tidak bersalah, tapi rekam digitalnya sudah ada, ya. Maka orang yang bersangkutan setelah dinyatakan tidak bersalah secara inkrah mempunyai hak agar informasi terkait dirinya di ruang digital atau di mana saja itu dihapus. Nah, itu pertama. Yang kedua hak untuk kepentingan pengguna data, ya data user. Ya pengguna data ini harus mendapatkan data yang benar, data yang valid, data yang tepat, dan data yang terupdate, dan data yang sudah diberikan hak untuk digunakan lebih lanjut sehingga bisa menghasilkan manfaat lebih lanjut. Dan yang ketiga terkait dengan flow data atau arus data, baik arus data di dalam negeri maupun arus data lintas batas negara, yang harus diperhatikan benar-benar, ya terkait dengan lawfulness-nya, fairness-nya, transparansi, dan perlu memperhatikan reciprocity, reciprocalnya. Nah ini harus diatur dengan baik dan saat ini kita menyiapkan itu di dalam RUU PDP, ya, yang terdiri dari 15 bab 72 pasal, yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat sehingga Indonesia mempunyai undang-undang pelindungan data pribadi. Setelah adanya corona tadi Bapak sebutkan agak alot Pak pembahasannya mengenai RUU PDP yang diusulkan oleh pemerintah. Mungkin ada target tersendiri Pak, RUU ini akan kemudian menjadi undang-undang? RUU ini ya sebetulnya tidak alot, tapi karena tantangan COVID di mana waktu itu physical distancing, PSBB, tentu mengatur pertemuannya menjadi tidak gampang dan pada saat-saat awal dulu video conference itu belum terbiasa, yang masih baru gitu ya. Dan fokus kita semuanya waktu ini adalah bagaimana mencegah persebaran daripada COVID-19. Tapi sekarang dengan adanya data leak dan data breach, ya maka perlu kita menyelesaikannya. Kita harapkan dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu dekat lah ya, itu bisa diselesaikan. Karena dia juga tidak terlalu banyak dan kita menyusun RUU PDP kita ini benchmarknya ada. Benchmarknya GDPR Uni Eropa, ya, yang paling baru sehingga kita bisa menggunakan model yang sama, ya. Sehingga ya saya berharap bahwa ini dengan semangat yang sama yang ada di DPR, proses politik pembuatan undang-undangnya di panja DPR RI atau di rapat-rapat panja di DPR RI bisa segera kita mulai dan bisa kita selesaikan. Kita berharap akan segera cepat selesai karena tadi dikatakan 130-an negara sudah punya, sementara Indonesia dengan jumlah penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia, tentu kita sudah sebuah keniscayaan baru akan punya. Makanya dia suatu keniscayaan di era di mana ya COVID ini sendiri mendorong akselerasi transformasi digital, dan ruang digital itu ya menjadi arenanya data, ya, dengan semua manfaat, kelebihan dan tantangannya, sehingga untuk menjaga pemilik data
pengguna data dan mengatur flow data, kita harus segera mempunyai undang-undang PDP itu. Oke, artinya saat ini Indonesia bukan berarti tidak memiliki regulasi yang mengatur tentang hal itu, tapi mungkin belum spesifik begitu, Pak Ya, Menteri. Indonesia memang sudah mempunyai banyak sekali regulasi sektor terkait dengan data. Ada terkait dengan data di Undang-Undang Kependudukan, Dukcapil, terkait dengan data di Undang-Undang Perbankan dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ada undang-undang terkait dengan data di Undang-Undang Kesehatan, ya, ada terkait dengan data juga ada secara garis besar di Undang-Undang ITE, ya, dan ada di undang-undang sektor lainnya. Tetapi yang secara spesifik mengaturnya harus ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke, jadi kemudian bisa di-generalize seperti apa kemudian perlindungan data pribadi dari setiap kasus yang nanti ditemukan begitu, Pak? Nanti agar satu, yang pertama bisa melakukan penegakan hukum sebagai regulator, hak dan kewajiban itu bisa diatur dengan betul. Lalu yang kedua melakukan edukasi yang spesifik, ya, supaya masyarakat itu mengetahui, karena urusan data ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 kelompok saja. Ya, ini harus dilakukan secara bersama-sama dalam satu ekosistem besar bangsa. Mulai dari literasi, edukasi, ya, yang langsung menjangkau masyarakat. Nah, di ruang digital ini kan sekali kita masuk ada data di dalam ruang digital, rekam digitalnya ada. Menghapus rekam digital itu juga tidak mudah, tidak gampang. Menyimpan rekam digital juga tidak mudah, tidak gampang. Karena itu tadi bisa ada data breach, data leak, ya, dan seterusnya. Sehingga masyarakat perlu, ya, mempunyai kecerdasan yang memadai untuk menjaga data pribadinya. Setidaknya jangan gampang untuk memberikan data nomor induk kependudukan NIK. Ya, jangan juga memberikan data terkait nomor kartu keluarga, ya, kartu keluarga kita. Ya, dan bila menggunakan ini harus ada persetujuan dan konsen dan kepada orang yang betul-betul kita tahu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan menggunakan one time password. Nah, di ruang digital itu password harus sering diganti, ya. Jangan pakai satu password untuk waktu yang lama, bisa gampang diketahui dan bisa diterobos. Oke. Pak Menteri, dengan harapan RUU PDP ini akan segera menjadi undang-undang, tentu kita perlu tahu juga kesiapan pemerintah mengenai infrastrukturnya ataupun mengenai SDM-nya sudah siapkah begitu Pak di saat nanti RUU sudah menjadi undang-undang? Ya, kalau pemerintah memang tugas yang tiada hentinya, ya, terkait dengan infrastruktur. Kalau data ini adalah bagian dari transformasi digital, ya, itu bagian saja. Ada data publik, ada data pemerintah. Ya. Kalau pemerintah kita harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, ya, sampai di the last mile, sampai di penduduk dengan berbagai jenis teknologi dan peralatan, apakah fiber optik, apakah radio microwave link, apakah menggunakan satelit, ya, itu harus dilakukan. Yang kedua, kita juga harus menyelesaikan membangun data center pemerintah, ya, dalam kaitan dengan satu data, ya, pusat data nasional kita. Nah, ini penting sekali karena saat ini Indonesia ini pemerintah saja mempunyai 2.700 data center dan server. Nah, ini terlalu banyak, apalagi data center itu menggunakan teknologi yang lama. Ya, hanya 3% saja yang memenuhi standar global. Hanya sebagian saja yang menggunakan cloud computing. Nah, itu tugas Kominfo saat ini melakukan interoperabilitas data-data itu. Saat sekarang aja aplikasi yang digunakan oleh pemerintah ada 27.400, terlalu banyak, yang mengakibatkan biaya operation, ya, OPEX, ya, operating expenses itu begitu mahalnya setiap tahun dari APBN. Nah, kita harus mempunyai satu nanti yang namanya super aplikasi, ya, yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik yang disiapkan oleh pemerintah. Setidaknya nanti, ya, kita harus membangun satu portal, ya, portal yang khusus yang disediakan untuk memberikan
akses, memudahkan masyarakat mengakses data-data yang boleh diketahui oleh masyarakat. Ya. Baik. Nah, itu yang sedang dikerjakan. Baik, Pak Menteri, saat ini kita juga mengetahui banyak penyedia layanan digital yang menawarkan media penyimpanan digital seperti cloud, begitu ya, untuk pengguna di sejumlah negara termasuk Indonesia juga. Bagaimana pandangan Kominfo mengenai hal ini? Nanti kita akan lanjutkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih berbicara mengenai urgensi perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia saat ini. Seperti apa regulasi yang disiapkan oleh pemerintah? Kita kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, saat ini tadi saya katakan banyak penyedia layanan digital yang menawarkan penyimpanan digital seperti cloud. Bahkan yang terbaru ada banyak macamnya begitu Pak ya, dengan sejumlah brand juga. Apakah pemerintah sudah punya regulasi mengenai hal ini? Aplikasi ini yang masuk ke negara kita? Ya, kita mempunyai Undang-Undang ITE, mempunyai Peraturan Pemerintah Nomor 71, ada Permen Kominfo juga tahun 2016 gitu, yang mengatur itu penyelenggaraan sistem elektronik ya. Itu sebetulnya sudah diatur di sana. Tetapi sekarang ini apapun juga terkait dengan data itu tidak lagi menggunakan teknologi yang lama. Sekarang semuanya menggunakan cloud computing, cloud computing. Nah, yang penting itu cloud computing itu harus juga bisa dikuasai oleh SDM atau talenta digital di dalam negeri. Betul. Nah, misalnya pada saat nanti Kominfo membangun data center pemerintah, government data center, ya, cloud computingnya harus dibuat, ya, disiapkan oleh Kominfo sendiri dengan menggunakan tenaga ahli. Di dalam negeri, kalau kita menggunakan tenaga ahli di luar negeri, ya datanya nanti bisa diakses dengan mudah. Dari luar negeri juga ya? Iya, jadi kita harus mempunyai cloud computing, tenaga ahli itu, talenta itu di dalam negeri. Nah, yang kedua adalah pemrosesan data, ya. Ini bagaimana mengatur tentang pemproses data dan hak dan tanggung jawab pemrosesan data ini ada di Undang-Undang RUU PDP itu, ya. Dan ada juga mengatur tentang penyelenggara, ya, sistemnya. Ya. Ini harus diatur dengan baik semuanya. Dan mudah-mudahan proses pembicaraan ini di DPR tidak terlalu makan waktu lama ya. Tapi sudah diatur ya. Sekarang data ya harus melalui cloud, dan kita harapkan kalau data pemerintah pasti sudah harus data centernya kita letakkan di Indonesia. Jangan sampai data pemerintah tersebar di mana-mana di dunia. Ini akan bermasalah. Dan berharap ya kita juga mempunyai PP 71 ya, yang membuka ruang investasi terhadap data center di Indonesia. Ya. Berupa apa itu Pak? Ya, membangun data center di Indonesia. Ya, data center di Indonesia saat ini pemerintah merencanakan membangun data center di 2 atau 3 lokasi ya, yang terhubung dan redundant. Ya. Itu nanti akan menggunakan, jadi kita membangun satu data center ya, dengan cloud computing di situ, lalu transmisi datanya akan menggunakan jaringan pita lebar, ya, fiber optik dengan kapasitas yang tidak terbatas, yang besar, sehingga bisa melakukan flow data atau arus perpindahan data itu dengan cepat. Ya. Dan kita tentu berharap dan mendorong non government atau sektor privat ya untuk juga membangun data center di Indonesia. Sekarang banyak fasilitas data center di Indonesia. Di Indonesia sudah cukup tersedia power supply yang memadai ya. Di Indonesia tersedia lokasi-lokasi yang baik, yang kalau dilihat lokasinya itu bebas banjir sampai dengan 100 tahun atau 500 tahun ya. Sudah juga tersedia akses ya, jalan yang mudah sehingga bisa sampai ke tempat itu dengan cepat ya. Dan security-nya, pengamanannya ya. Karena ini terkait dengan data dan terkait dengan masa depan. Sangat krusial, the new oil tadi disebutkan. Tadi saya bilang kan dia a new oil, tapi juga mempunyai nilai strategis dan nilai
baik itu strategis ekonomi maupun strategis politik ya. Sehingga harus kita kelola dengan baik. Dengan memenuhi syarat-syarat itu, kita berharap dan kita membuka ruang ya untuk investor-investor pihak privat ya, sektor swasta untuk membangun data center di Indonesia juga. Baik, Pak Menteri, tadi kita tahu bahwa platform digital PSE Indonesia, ada unicorn kita juga yang tentu memiliki data penduduk, data pribadi bagi setiap warga negara. Apakah setiap platform digital ini selama ini sudah cukup berkoordinasi dengan Kominfo mengenai hal ini? Itu tadi jadi ada yang nanti disebut dengan pemroses data yang menggunakan cloud computing ya. Terus ada yang disebut dengan pengendali data ya, yang mengendalikan datanya. Ini harus diatur. Nah, termasuk di dalamnya tadi platform digital. Mereka bisa berstatus sebagai pemroses dan pengendali ya. Nah, tapi umumnya nanti akan sebagai pengendali data. Nah, disinilah tanggung jawab, hak dan kewajibannya itu diatur di Undang-Undang PDP. Tentu saya tidak boleh mendahului proses politik. Nanti ada DIM, bagaimana pandangan politik dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Nanti yang mengatur itu tadi, yang terkait dengan pemilik data, pengguna data, flow data, pemrosesan data, dan pengendalian data. Nah, itu harus diatur. 5 aspek itu. Nanti di saat RUU sudah kita tetapkan menjadi undang-undang, tentu kita perlu juga membuat masyarakat kita paham bahwa perlindungan data pribadi ini penting agar kemudian masyarakat tidak secara sembarangan menyebarkan informasi pribadi mereka. Apa yang sudah dilakukan Pak untuk bisa membuat masyarakat kita paham mengenai hal ini? Yang pasti bahwa literasi dan edukasi itu harus dilakukan terus-menerus. Di Kominfo ini kan ada program literasi digital ya, yang menjangkau sampai 70-75 juta rakyat yang tingkat pendidikannya basic ya, untuk tingkat basic di digital basic. Setidaknya melalui program itu disampaikan bagaimana menjaga data pribadi. Nah, kita juga harapkan ekosistemnya, dunia perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ada, pemerintah daerah, generasi milenial, konten-konten kreator, konten-konten producers, selebriti kita, semua untuk menggerakkan kemampuannya bersama-sama melakukan literasi digital sehingga masyarakat nanti tahu bagaimana memanfaatkan ruang digital kita dengan baik. Ya, itu harus kita lakukan. Yang kedua tentu regulasi yang mengatur sanksi dan denda. Ya, di situ nanti akan diatur bagaimana sanksi-sanksi hukuman badan ya apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Ya. Dan sanksi-sanksi denda. Jadi ada hukuman dan ada hukuman badan dan ada denda material, uang. Ya. Baik kepada pelaku perorangan maupun korporasi. Nah, itu nanti diatur sehingga kita harapkan ya semua batasan-batasan, aturan, hak, kewajiban dan hukuman, punishment, ya denda maupun kurungan itu nanti membatasi agar seseorang atau satu korporasi ya tidak dengan mudah melakukan tindak pidana di bidang digital, khususnya penyalahgunaan data. Pencurian dan penyalahgunaan itu yang sampai saat ini masih menjadi keluhan banyak orang begitu Pak ya? Itu data ini ibarat rumah. Ya. Kita sudah siapkan semua aturannya ya. Tapi ada saja orang yang maling data, yang mencuri datanya. Betul. Itu seperti rumah juga. Ya. Kita sudah mempunyai rumah, pagar halaman, pagar rumah, pintu rumah dengan kunci, bahkan pintu kamar dengan kunci, bahkan lemari di dalam kamar itu dengan kunci. Dibongkar juga Pak. Tetapi masih ada juga orang ya pencuri, maling yang masuk melalui semua celah kelengahan atau kekurangan, atau bahkan dengan cara memaksa dengan keahliannya, pintu bisa dibuka kuncinya dengan keahliannya untuk mengambil hak orang lain. Demikian pula data ya. Demikian pula data, mari kita jaga bersama-sama. Namun apabila nanti pelanggaran di ruang digital yang
dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, tentu akan dilakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini akan dilakukan oleh aparat hukum. Baik tadi saya sebutkan sanksi kurungan maupun sanksi denda yang cukup signifikan, cukup besar. Tidak hanya efek jerah, bahkan sebagai contoh, kalau dilakukan oleh korporasi, bukan saja besarnya kerugian, tapi termasuk nilai dan manfaat yang dihasilkan, atas penggunaan data yang tidak dengan hak itu. Perusahaan pun akan akan diambil kembali haknya. Terus demikian detail begitu Pak ya? Sedemikian detail, sedemikian dalamnya, dan itu bisa sangat besar. Nah, jangan sampai ada korporasi yang menyalahgunakan ini. Nanti setelah undang-undangnya disahkan dulu. Yang kita harapkan akan segera terwujud Pak. Baik. Kita akan lanjutkan di segmen terakhir nanti, bagaimana kemudian harapan dan imbauan Pak Menteri terhadap bagaimana kesadaran masyarakat mengenai proteksi data pribadi mereka di ruang digital. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama saya Oki Satrial, dan masih kita berbincang bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Pak Johnny, tadi kita sudah banyak membahas mengenai mimpi kita untuk bisa mewujudkan undang-undang PDP, begitu ya. Namun saat ini tentu masyarakat butuh kepastian, butuh dibuat merasa yakin bahwa data yang mereka miliki saat ini di berbagai platform media sosial atau mungkin media digital saat ini aman, begitu Pak? Bagaimana kemudian menyampaikannya? Iya, jadi yang pertama pasti data penduduk, data masyarakat itu ada yang masih dimiliki sendiri, terjaga kerahasiaannya. Tapi banyak yang data-data masyarakat itu yang sudah secara tidak sengaja, secara tidak langsung gitu ya, sudah berada di ruang publik. Ya, tentu ini harus dijaga, harus dijaga. Karenanya Kominfo akan mengambil berbagai langkah dan mengimbau masyarakat secara khusus ya untuk menjaga datanya dengan baik. Karena data-data itu begitu strategisnya dan begitu pentingnya. Jangan sampai kita memberikan informasi terkait dengan data kita kepada pihak yang salah. Gitu. Lalu tentu Kominfo juga berharap ya bahwa nanti penegakan hukum terhadap pencurian data, penipuan data, pemanfaatan data oleh pihak yang tidak mempunyai hak, itu penegakan hukumnya dilakukannya dengan tegas. Karena apa? Karena sekali ruang data, ruang digital ini penegakan hukumnya itu dianggap lemah, maka akan terjadi begitu banyaknya data breach dan data leak, pencurian, penerobosan, pertasan data. Karena kita di era transformasi digital, di era digital society ini, tentu tidak bisa lagi memegang dan menyimpan data kita itu sendiri dan terpisah dengan yang lainnya. Data itu sudah menjadi media yang penting di dalam ruang digital. Dengan data itu kita bisa mempunyai akses terhadap ruang digital. Dengan data yang kita berikan itu kita mempunyai akses untuk memanfaatkan infrastruktur digital. Dengan data yang kita berikan itu kita bisa memanfaatkan fasilitas telekomunikasi dan komunikasi di dalam ruang digital. Karenanya data itu begitu penting. Tetapi di saat yang bersamaan kita harus menjaga, mengendalikan agar tata kelola data itu dilakukan dengan prudent dan accountable, baik oleh regulatornya, penyelenggara sistem elektroniknya maupun penggunanya. Nah, ini yang kita harus jaga bersama-sama, dan saya harapkan agar payung hukum legislasi primer kita lengkapi, ada undang-undang PDP, nanti ada undang-undang cyber juga yang harus kita bereskan. Lalu kita juga akan melakukan deployment atau penggelaran daripada infrastruktur TIK sampai menjangkau last mile di titik terakhir di mana masyarakat itu berada dan bermukim dan juga kita akan menghasilkannya. Tidak boleh ketinggalan dalam menghasilkan talenta digital karena tanpa tersedianya sumber daya manusia yang memahami digital secara memadai, baik kemampuannya maupun jumlahnya, tentu sulit
Jadi kita harus, Kominfo akan memberikan dorongan dan stimulus agar ekosistemnya menghasilkan talenta digital yang rata-rata sekitar 600.000 per tahun, ya. Dan kita akan menata spektrum frekuensi kita dengan lebih efisien lagi, sehingga digitalisasi Indonesia dapat kita lakukan dengan baik demi manfaat dan kemaslahatan masyarakat. Tadi pemerintah juga membuka ruang bagi sektor swasta privat untuk juga ikut berinvestasi begitu Pak dalam segi pengelolaan data ini, investasi digital disebutkan seperti itu. Apa kira-kira tawaran yang diberikan pemerintah untuk bisa mengundang banyak investor agar bisa ikut mau bermain di yang digital pasti ini? Bahwa satu ya, Indonesia ini mempunyai keunggulan demografis. Ya. Kita punya penduduk itu keempat terbesar di dunia. Ya. Lalu di Indonesia ini punya potensi besar bonus demografi karena usia muda yang produktifnya besar. Ya. Jadi pasar digital ekonomi di Indonesia besar dan pertumbuhan digital ekonomi kita signifikan. Ya. Kita di tahun 2022-2023 diperkirakan di atas 130 miliar dolar digital ekonomi kita. Jadi begitu gedenya. Dan di Indonesia juga tersedia pengguna internet yang cukup besar. Ada 175 juta internet user aktif di Indonesia. Sosial media, pengguna sosial media juga besar, 160 juta di Indonesia. UMKM kita ada 64 juta. Dan itu soko guru dari ekonomi nasional karena mereka penopang 60% dari GDP nasional kita. Dan mereka sekarang sedang bermigrasi dari offline ke online, ya. Jadi UMKM yang soko guru itu punya potensi yang besar, sehingga PSE nanti akan maju, industri terkait dengan data menjadi penting, ya. Tetapi pemanfaatan penggunaan data juga harus ditata kelolakan dengan baik. Pak Menteri, terima kasih banyak waktunya untuk hari ini sudah berbincang bersama kami. Kita berharap dengan adanya literasi digital yang terus disuarakan oleh pemerintah, nantinya akan bisa membuat masyarakat kita melek digital. Artinya mereka memahami bahwa penting menjaga privasi mereka, menjaga data personal mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Indonesia towards a digital nation. Indonesia towards a digital society. Terima kasih Pak Menteri atas perbincangannya. Dan kami tutup Dialog Indonesia Bicara untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi Satrial. Sampai jumpa.